Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok LF atau Lukman Family akan menampilkan tentang aplikasi kami, yaitu adalah Parents Hub e-learning parenting. Ini adalah nama-nama kelompoknya. Lalu untuk selanjutnya ada introduction. Parents Hub dikembangkan sebagai aplikasi pembelajaran parenting yang bertujuan membantu pengguna atau parents memperoleh pengetahuan yang kredibel, terstruktur, dan relevan dengan kondisi nyata. Pengembangan Parents Hub berangkat dari beberapa permasalahan utama yang dialami oleh parents. Di antaranya adalah informasi parenting terlalu banyak dan tidak terarah, kurangnya ruang berbagi pengalaman nyata, tidak adanya pendamping cepat saat pengguna butuh jawaban. Target dan skenario. Targetnya ada dua, yaitu orang tua dan juga calon orang tua sedang menjalani proses pengasuhan. Untuk orang tua sedang menjalani proses pengasuhan, membutuhkan panduan parenting yang terstruktur dan kredibel, ingin berbagi dan belajar dari pengalaman nyata sesama orang tua. Untuk calon orang tua, memiliki ketertarikan pada pembelajaran parenting, ingin mempersiapkan diri sebelum memasuki fase pengasuhan, mencari sumber belajar yang praktis dan mudah dipahami. Nah, untuk selanjutnya akan dengan rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan metode yang kami pakai dalam riset kali ini. Ada dua, kalau metodenya itu menjadi dua, yaitu primary research dan secondary research. Yang merupakan primary research itu dilakukan untuk memperoleh data langsung dari target pengguna, yaitu orang tua dan calon orang tua. Adapun metode-metode yang kita gunakan, yaitu diantaranya kuesioner yang digunakan untuk menggali kebutuhan awal, kebiasaan mencari informasi parenting, serta permasalahan yang dihadapi pengguna. Dan yang kedua, semi interview, melakukan workshop, mengalami pembahasan pengalaman, persepsi, dan kebutuhan emosional pengguna secara lebih mendalam setelah berinteraksi dengan prototipe. Dan yang ketiga ada user task flow atau usability testing, yaitu pengguna diminta menjalankan alur utama aplikasi untuk mengevaluasi kejelasan navigasi, pemahaman fitur, dan kenyamanan penggunaan. Kemudian ada pula secondary research atau literatur review. Jadi secondary research dilakukan melalui studi literatur untuk memperkuat temuan primary research. Berikut sumber-sumber yang kami gunakan, seperti artikel, jurnal, terkait parenting, dan pembelajaran digital laporan riset, dan publikasi dari sumber kredibel. Jadi mengenai peran teknologi dalam mendukung orang tua, ada sebagai berikut, ada empat yang kami gunakan. Jadi next, setelah melakukan metode-metode tersebut, kita mendapatkan problem statement yang di sini kita membaginya menjadi tiga, yaitu informasi parenting terlalu banyak dan tidak kredibel. Yang artinya informasi parenting tersedia sangat melimpah, namun seringkali tidak terkurasi, tidak terkurasi dengan baik sehingga menyulitkan pengguna menemukan sumber yang relevan dan dapat dipercaya. Kurangnya ruang berbagi pengalaman nyata. Pengguna membutuhkan pembelajaran berbasis pengalaman nyata, tapi masih minim ruang yang memungkinkan orang tua berbagi cerita dan solusi dari suatu situasi sehari-hari. Dan yang ketiga, pengguna membutuhkan penjelasan tepat dalam kondisi tertentu. Pengguna membutuhkan jawaban cepat dan kontekstual tanpa harus membaca materi panjang atau kompleks. Jadi next. Kemudian kita mendapatkan juga riset insight, yaitu riset berdasarkan hasil observasi kuesioner dan semi interview untuk menentukan kebutuhan orang tua dan calon orang tua. Yang dimana ada tiga insight, yaitu insight pertama yaitu informasi parenting perlu terstruktur dan kredibel. Hasil riset menunjukkan bahwa banyak pengguna kesulitan menilai informasi parenting yang tepat dan terpercaya. Pengguna menginginkan satu platform yang mampu menyajikan konten parenting secara terkurasi dengan alur pembelajaran yang jelas. Insight kedua yaitu pengalaman nyata meningkatkan efektivitas dari sebagian besar pengguna merasa pembelajaran parenting lebih bermakna ketika dilengkapi dengan pengalaman nyata dari orang tua lain. Diskusi dan cerita berbasis kasus nyata dianggap lebih relevan dan aplikatif dibanding teori semata. Dan insight yang ketiga yaitu
kebutuhan pendampingan cepat dan kontekstual. Riset juga menunjukkan bahwa pengguna sering membutuhkan jawaban cepat tanpa harus membaca materi panjang, terutama dalam kondisi mendesak. Pendampingan yang responsif dan personal menjadi kebutuhan penting dalam pengalaman belajar parenting. Jadi next. Kemudian masuklah ke proposed solution atau solusi yang kami tawarkan. Di sini solusi yang kami tawarkan berupa parent hub yang dirancang dengan pendekatan zero flow driven, yang di mana fitur utama mendukung alur pembelajaran inti pengguna dan fitur pendukung memperkuat pengalaman tanpa menambah kompleksitas. Jadi next, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada Hero Flow atau Learning Journey Utama. Yang pertama itu ada Course, menjadi jalur utama pembelajaran parenting yang terstruktur dan terkurasi. Course berisi modul pembelajaran yang mencakup, yaitu ada 4. Yang pertama ada video pembelajaran, yang kedua ada materi teks ringkas, yang ketiga ada studi kasus atau skenario nyata, dan yang keempat ada kuis dan refleksi non-kompetitif. Fitur ini mendukung proses belajar yang bertahap, fleksibel, dan relevan dengan kondisi nyata pengguna. Untuk learning journey utama yang kedua yaitu quiz dan reflection. Digunakan digunakan sebagai bagian dari HeroFlow untuk membantu pengguna, yaitu mengecek pemahaman materi, melakukan refleksi diri berdasarkan pengalaman pribadi. Kuis dirancang ringan dan tidak menghakimi sehingga tetap suportif bagi pengguna. Untuk selanjutnya bisa di next. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu ada supportive flow yang dibagi menjadi dua, yaitu ada AI chat atau yang bisa disebut pendamping cepat. Menyediakan bantuan instan dan kontekstual ketika pengguna membutuhkan penjelasan cepat, rekomendasi topik, atau klarifikasi materi tanpa harus keluar dari alur belajar. Untuk yang kedua itu ada forum komunitas, yaitu mendukung pembelajaran berbasis pengalaman nyata dengan menyediakan ruang diskusi dan berbagi cerita antar orang tua dan calon orang tua. Untuk selanjutnya, baik, untuk hasil prototipe Figma-nya bisa dijelaskan oleh Dimas. Oke, mungkin karena waktu hanya 15 menit ya, tidak perlu lama-lama ke link Figma-nya. Eh, Mungkin saya jelaskan aja untuk hasil prototipe ini sudah tercantum ada G Drive pengujian prototipe sebagai support atau barang buktinya. Lalu transkrip tersebut kita gabungkan dan pada akhirnya terjadi hasil prototipe Figma yang final. Mungkin itu aja sih. Nah, untuk selanjutnya ada usability testingnya yang tadi ada di eh, partisipan tadi, partisipan tersebut bisa dijelaskan? Baik, untuk masuk ke usability testingnya, metode yang digunakan adalah usability testing dengan pendekatan semi-interview. Partisipan diminta menjalankan serangkaian teks utama menggunakan prototipe interaktif berbasis Figma. Selama proses tersebut, penguji melakukan observasi terhadap perilaku dan interaksi pengguna. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara semi terstruktur untuk menggali persepsi, pemahaman, dan pengalaman pengguna secara lebih mendalam. Kemudian untuk dari partisipan, pengujian ini melibatkan 5 partisipan dengan latar belakang berbeda, terdiri dari orang tua dan calon orang tua dengan tingkat literasi teknologi yang bervariasi. Perbedaan profil ini bertujuan untuk menangkap variasi pengalaman dan kebutuhan pengguna terhadap aplikasi parenting. Baik, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Nah, di akhir juga setelah kita berhasil membuat sebuah aplikasinya, tentu kita tidak lupa pula tentang usability testing yang dimana kita eh, memiliki 5 pengguna atau 5 tester usernya. Dan juga kita meminta di mereka tuh meminta pendapat mereka tentang task, skor, kategori, aspek, dan juga saran. Yang dimana user pertama itu Mas Abin, yang dimana rata-rata skor atau 100% skor itu rate skor kita juga tuh dari 1 sampai 5, yang dimana dari Mas Abin ini tuh 100% skor itu mengarah ke sangat jelas.
Dan juga tidak lupa dari aspek dan saran dari Mas Abin itu login. Sarannya dari dia tuh menampilkan opsi login guest. Terus di aspek home, saran yang dia berikan itu adalah penekanan visual pada elemen penting. Dan eye-check-nya tuh dipertahankan sebagai fitur inti. Nah, masuk ke dalam user kedua atau pengguna kedua. Nah, pada pengguna kedua tuh ada Bapak Hamdi, yang dimana rata-rata mungkin 95% itu mengarah ke sangat jelas. Dan juga 4%, 4, poin 4 itu kategorinya jelas. Aspek yang dia berikan dan saran juga itu kuis, itu menghilangkan timer. Kuis juga, yang kedua tuh menyimpan progres lintas sesi. Yang terakhir tuh mendekatan belajar. Saran dari dia pembelajaran dibuat lebih santai dan tidak kompetitif. Saran yang atau user ketiga itu dari Bu Suci, yang dimana rata-rata skor itu 100% sangat jelas. Aspek dan saran dari dia juga, kuis yang pertama itu saran dari dia itu timer dengan durasi lebih panjang. Terus yang kedua, kuis jumlah soalnya dibatasin. Nah, yang terakhir tuh materi, saran dari dia tuh materi tetap ringkas dan jelas. Nah, dari user keempat itu Mas Olvan, yang dimana kami masih mendapatkan rata-rata terbesar itu sangat jelas, dan juga ini mendapatkan poin 3 di learning konten atau video itu cukup jelas. eh Aspek dan saran dari Mas Olvan itu videonya, dari sarannya itu integrasi AI helper saat menonton, terus modul juga pemisah visual antar konten. Nah, dari user terakhir itu Mas Arsyad, itu rata-rata masih sangat jelas 100%. Aspek dan saran dari dia tuh ada, pertama itu di home, saran dia elemen tampilkan lebih banyak dan juga diperjelas. Nah, di home kedua, saran dari dia itu hierarki visual ditingkatkan. Aspek dari yang dia lihat yang terakhir itu adalah AI chat, yang dimana saran dari dia itu ya dipertahankan. Sekian dari usability testing, saya kembalikan kepada Dimas. Ya mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.